Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Zaratul Asna dari Tadris Biologi kelas 1B. Saya akan melakukan praktikum mengenai pembuatan larutan garam atau NaCl. Nah, ini adalah alat dan bahan yang nantinya saya gunakan untuk melarutkan garam atau NaCl. Yang pertama ada air. Air ini sudah matang ya, sudah direbus. Lalu ada gelas, 1 buah gelas, kemudian ada 1 sendok makan, dan ada garam secukupnya. Yang pertama, kita tuangkan garam 1 sendok makan, kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk sampai merata, jangan sampai ada garam yang masih menggumpal. Nah, ini garamnya sudah terlarut semua ya dengan air. Nah, jadi sifat dari larutan ini yaitu apabila garam dilarutkan dalam air, maka ia akan terurai dengan ion-ionnya, yaitu ion Na+ dan Cl-, yang dalam air tidak bisa terhidrolisis atau tidak bisa bereaksi dengan H2O. Ion-ion ini hanya akan berdampingan dengan molekul H2O, sebab NaCl merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. NaCl merupakan garam yang terbentuk dari kation basa kuat serta anion asam kuat yang tidak dapat terhidrolisis dalam air, sehingga larutan ini bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Larutan garam termasuk dalam larutan elektrolit kuat, sebab garam yang dilarutkan dalam air akan terionisasi dengan sempurna. Dan apabila diuji dengan alat elektrolit, maka 2 katode yang dimasukkan ke dalam larutan garam akan menghasilkan gelembung-gelembung yang banyak. Dan jika disambungkan dengan baterai serta lampu, maka lampu tersebut akan menyala dengan terang, yang mendefinisikan bahwa larutan garam termasuk larutan elektrolit kuat. Larutan garam atau NaCl memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya dapat digunakan sebagai obat sakit tenggorokan. Nah, sakit tenggorokan ini biasanya disebabkan karena adanya virus atau bakteri, sehingga ketika kita makan akan merasakan sakit pada tenggorokan. Nah, cara mengatasinya yaitu bisa berkumur dengan air garam, karena garam memiliki sifat mengikat air, sehingga berkumur dengan air garam, sifat garam ini akan mengikat cairan sekaligus bakteri yang ada bersamanya, sehingga dapat mengurangi rasa sakit yang terdapat pada tenggorokan kita. Nah, yang kedua, saya akan membuat praktikum mengenai pembuatan larutan sabun. Untuk membuat larutan sabun, saya hanya membutuhkan alat dan bahan yang sederhana. Ada mangkuk yang sudah saya isi dengan air, kemudian ada spons, dan ada sabun cair. Apa itu sabun? Sabun merupakan garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis oleh air. Karena itu, larutan sabun bersifat basah. Mengapa sabun bersifat basah? Karena sabun memiliki komposisi lemak atau minyak, kemudian ada NaOH dan pewangi. NaOH adalah senyawa alkali. Nah, senyawa alkali inilah yang menjadikan sifat sabun menjadi basah. Saya akan memulai untuk membuat larutan sabun. Nah, kita tuangkan sabun ke dalam mangkuk yang sudah berisi air secukupnya. Kemudian kita campur dengan spons sampai menghasilkan busa yang banyak. Nah, larutan sabun ini memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya dapat digunakan untuk membersihkan lemak atau kotoran karena sabun mengandung surfaktan
yang dapat membunuh kuman, bakteri, atau lemak. Nah, surfaktan inilah yang membuat sabun memiliki kemampuan pembersih. Tandanya dengan adanya busa-busa. Nah, ini kan busanya banyak ya. Nah, surfaktan ini merupakan singkatan dari Surface Active Agent, yaitu senyawa kimia yang mengaktifkan permukaan suatu zat yang awalnya tidak dapat berinteraksi. Nah, sabun hanya bisa bekerja ketika ada air sebagai pemicu untuk mengaktifkan surfaktan tersebut. Ketika surfaktan bertemu dengan lipid yang berbahan dasar lemak, maka lipid tadi akan rusak dan struktur genetik virus akan hancur berantakan. Cukup sekian praktikum pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.